Halo, kita bertemu lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 151 Tantang Batas. Baik Chen Xiang dan Wu Qianqian sedikit terkejut, mereka tidak berharap kakek dan bertaruh. Menyempurnakan pil pendirian yayasan telah lama menjadi tugas yang sangat mudah bagi Chen Xiang. Dia telah berhasil berkali-kali sebelumnya, berpikir bahwa dia akan segera melihat wajah asli penatua dan dia diam-diam bersemangat. Wajah asli tetua dan tubuh batu giok yang indah. Chen Xiang hanya ingin tahu tentang penatua dan karena dia selalu merasa bahwa penatua dan ini adalah seseorang yang dia kenal dengan baik, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Penatua dan saya tidak punya bahan lain kecuali kingsuanku. Chen Xiang tertawa. Dengan ekspresi jahat di wajahnya, penatua dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Saya memilikinya di sini, dan saya akan menjualnya kepada Anda. Penatua dan melepaskan sejumlah besar bahan, termasuk buah Qianwen, Jin Lingguo, pil iblis yang menggunakan lebih dari setengah esensi kehidupan, dan obat-obatan tambahan lainnya. Bahan yang berumur lebih dari 1000 tahun. Chen Xiang tersenyum dan berkata, aku berhutang budi padamu dulu, jika aku berhasil memurnikan, maka aku juga akan bebas dari kristal zat obat ini. Ya, tapi jika Anda tidak dapat memperbaikinya, Anda harus melakukannya mengakui kekalahan. 2 jam mari kita mulai. Penatua dan bersandar di pohon buah kingsuan dan duduk, melambai agar Wu Qianqian pergi dan duduk di sebelahnya. Wu Qianqian berkata dengan suara rendah, penatua dan, bagaimana kamu bisa begitu sembrono, jika kamu kalah? Penatua dan mendengus rencananya, bukankah dia satu-satunya yang melepas pakaiannya? Apa yang terjadi? Itu juga bisa menghasilkan banyak uang. Wu Qianqian tidak bisa mengatakan apa-apa, wajahnya yang cantik memerah. Dia tidak mengharapkan penatua dan sangat berpikiran terbuka. Dia tidak keberatan orang lain melihat tubuhnya. Penatua dan dapat melihat apa yang dipikirkan Wu Qianqian, dan dia menambahkan dengan suara lembut, tidak ada yang bisa ditunjukkan padanya. Saya tidak akan pernah bertaruh pada orang lain. Penatua dan buru-buru diam ketika dia mengatakan ini, dan dia menemukan bahwa semakin banyak dia menjelaskan, semakin dia menjelaskan, semakin mudah disalahpahami. Wu Qianqian tiba-tiba merasa bahwa penatua dan tidak membenci Chen Xiang sebanyak yang dia lakukan di permukaan, dan dia juga merasa bahwa penatua dan tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Chen Xiang, yang merupakan perasaan khusus bagi wanita, dan jika itu adalah Chen Xiang, dia pasti tidak akan berpikir seperti ini. Penatua dan, mengapa tidak ada yang bisa ditunjukkan padaku? Telinga Chen Xiang sangat tajam, bahkan ketika dia berkonsentrasi memilih bahan obat, dia bisa mendengar suara samar di sekitarnya. Mengenai masalah ini, Chen Xiang bahkan lebih penasaran. Jangan bertanya terlalu banyak, sempurnakan alkimiamu. Juga, masalah ini tidak dapat menyebar ke dunia luar, kata tetua dan dingin. Lalu menatap Wu Qianqian lagi, Wu Qianqian mengangguk. Chen Xiang memilih sepotong bahan obat, lalu memetik buah kingsuan. Energi spiritual yang terkandung dalam buah kingsuan ini masih sebanyak yang terakhir kali, tetapi kualitas bahan obat elder dan tidak terlalu baik, jadi dia tidak bisa membiarkannya memurnikannya dalam satu tungku. Buatlah 4 potong. 3 pil seharusnya baik-baik saja. Chen Xiang memperhitungkan, terakhir kali dia menguji di pagoda dan siang, juga karena kualitas bahan obat lain sehingga dia hanya bisa memperbaiki 2 pil. 1 tungku berisi 4 pil pembangun fondasi. Penatua dan Wu Qianqian belum pernah mendengarnya. Dalam pemahaman mereka tentang pil pendirian yayasan, 2 pil adalah batasnya, dan penatua dan dapat melakukannya. Chen Xiang ingin memurnikan 4 bagian, jadi dia menambahkan sedikit lebih banyak jumlah obat, itu juga untuk tidak menyia-nyiakan buah kingsuan. Jika digunakan dengan baik, buah kingsuan berkualitas tinggi ini dapat disuling menjadi 4 bagian. HMPH, kenapa memilih begitu banyak bahan?
Apakah ini pertama kalinya Anda memurnikan? Anda akan meledak. Penatua dan mencibir, setiap gerakan Chen Xiang tidak bisa keluar dari matanya. Dia hanya khawatir dia akan kehilangan Qingxuan baru pada saat itu Chen Xiang diingatkan. Chen Xiang menatapnya kosong. Kamu hanya menunggu di sana untuk melepas pakaianmu, jangan bicara omong kosong, itu urusanku untuk kalah. Dan tua gemetar di tubuhnya, Wu Qianqian juga terkejut, dia selalu khawatir Chen Xiang akan dipukuli sampai mati oleh kakek dan Chen Xiang sama sekali tidak takut pada Penatua dan sekarang, dia adalah paman junior dari Penatua dan, selama tidak terlalu banyak, paling-paling dia akan dimarahi beberapa kali, belum lagi sangat menarik untuk menganiaya Penatua dan keponakan wanita, namun, dia memiliki rasa superioritas yang sangat dingin. Penatua dan melihat bahwa Chen Xiang menangani bahan obat dengan cara yang baik, dan diam-diam terkejut. Dia melihat bahwa ini jelas bukan pertama kalinya Chen Xiang menyempurnakan Foundation Standing Pill, dan dia sedikit khawatir dia akan kalah. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang memurnikan Foundation Standing Pill secara tidak teratur. Dia menambahkan beberapa bahan obat atas inisiatifnya sendiri, hanya untuk dapat memurnikan 4 pil. Dia tidak tahu intinya, tetapi dia tidak takut gagal. Jika berhasil, itu yang terbaik. 4 pil pendiri yayasan akan menjadi keberuntungan besar lainnya. Proses pengolahan bahan obat juga sangat spesifik. Jika tidak ada panduan, sulit untuk menghilangkan kotoran lain dalam bahan obat dengan sempurna, terutama ramuan tingkat tinggi, yang sangat mementingkan pekerjaan di luar tungku, akan menyebabkan kegagalan. Mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi Chen Xiang sangat santai. Saya melihat lapisan api yang tak terlihat meluap dari tangannya, dan perlahan-lahan membelai bahan obat dengan tangannya, membakar beberapa kotoran di permukaan dan di dalam bahan obat uji kesadaran dan kemampuan alkemis untuk mengendalikan api. Wu Qianqian diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain menyempurnakan pil pendirian yayasan, dan kekasihnya berkonsentrasi untuk menyempurnakan alkimia. Melihat keseriusan Chen Xiang, wajah Wu Qianqian menjadi sedikit merah, karena pria itu serius. Waktu juga merupakan waktu yang paling menyenangkan. Segera, Chen Xiang menyelesaikan pekerjaan dari tungku, dan mulai memasukkan bahan obat ke dalam tungku harta karun Yanlong satu persatu secara teratur, dan kemudian menuangkan api ke tungku pil untuk memurnikan 4 pil bangunan fondasi dalam satu tungku. Ini juga tantangan besar. Sesepuh dan Wu Qianqian tidak tahu situasi di dalam tungku alkimia, tetapi mereka dapat merasakan perubahan suhu nyala api, dan mereka dapat melihat bahwa Chen Xiang berkonsentrasi pada alkimia. Meski begitu, mereka terkejut bahwa itu Chen Xiang benar-benar menyempurnakan alkimia kedan, jika tidak maka tidak akan mulus. Old dan tiba-tiba memegang tangan Wu Qianqian dengan sangat erat, dan dia bisa melihat bahwa dia gugup. Wu Qianqian merasa dia dipegang oleh tangan Suenen, dan wajahnya memerah lagi. Tentu saja dia mengerti tangan dan apa yang membuat para tetua gugup. Apalagi Penatua Dan, dia sangat gugup untuk Penatua Dan, karena Penatua Dan kalah, jadi dia harus melepas pakaiannya untuk melihat Chen Xiang. Setengah jam berlalu, tungku Yanlong mulai bergetar spektakuler, Chen Xiang berkeringat, dan tangan batu giok dan tua yang memegang Wu Qianqian sedikit kendur. Kedua tangannya dan tangan Wu Qianqian dipenuhi keringat. Dia pikir Chen Xiang akan meledak. Chen Xiang membiarkan aura obat yang sangat kaya dan tirani bercampur, yang menyebabkan tungku Yanlong bergetar. Zat obat telah diubah menjadi bubuk obat, berhasil menyatu setengah jam berlalu, Penatua dan mulai gugup lagi, karena tungku alkimia Chen Xiang, diukir seperti batu delima, menjadi tenang, artinya, Chen Xiang telah melewati rintangan lain. Chen Xiang telah menyatukan berbagai aura obat dengan karakteristik yang berbeda, dan sekarang ia membagi aura obat menjadi 4 bagian, dan kemudian mencampurnya dengan bubuk obat. Proses fusi sangat tidak stabil, dan Chen Xiang juga menghabiskan banyak kesadaran spiritual.
Untungnya, dia telah mengembangkan bayi jiwa ilahi sebelumnya, jika tidak, kesadaran spiritualnya akan dikonsumsi sejak lama. Untuk menyempurnakan 4 pil pendirian yayasan, itu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tungku alkimia bergetar hebat lagi, memuntahkan gelombang udara panas dari waktu ke waktu. Penatua dan Wu Qianqian keduanya menonton dengan tenang, merasa sangat gugup di hati mereka. Chen Xiang adalah kekasih Wu Qianqian, tentu saja dia tidak ingin sayang melihat tubuh wanita lain, jadi dia sangat kontradiktif sekarang. Dia berharap Chen Xiang dapat memperbaikinya dengan sukses, tapi dia tidak menginginkannya. Sudah larut malam, tanpa sadar, Chen Xiang memurnikan selama 1,5 jam. Tungku alkimia bergetar besar tiba-tiba menjadi tenang, tetapi wajah Chen Xiang sedikit pucat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia membuka matanya, dan menghela nafas dalam-dalam, tersenyum tipis. Berhasil! Bab 152 luar biasa dan menyesal. Penatua dan yang sedang duduk di bawah pohon buah Qingxuan melompat dan dengan cepat datang ke sisi Chen Xiang. Jika dia tidak mengenakan topeng, dia pasti bisa melihat ekspresi wajahnya. Wu Qianqian juga berlari mendekat, ekspresinya sangat rumit, tetapi lebih dari kejutan dan kekaguman. Chen Xiang lebih muda darinya, tetapi dia menyempurnakan Foundation Stand Pil. Chen Xiang, apakah kamu benar-benar menyempurnakannya? Wu Qianqian masih tidak percaya. Hal yang sama berlaku untuk penatua dan tidak mungkin. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak? Buka dan lihat. Kamu sudah memeriksa tungku pil, dan kamu harus tahu seperti apa foundation stand yang baru dipanggang dan seperti apa. Penatua dan di puncak dunia fana, tubuhnya sedikit gemetar, dia mengulurkan tangannya untuk membuka tutup tungku alkimia. Wu Qianqian di samping juga menatap, menantikannya. Tutupnya dibuka, dan semprotan ringan campuran cian dan emas meledak. Pada saat itu, penatua dan menjerit kaget, yang membuat Chen Xiang mengerutkan kening, karena suara itu cukup akrab baginya. Wu Qianqian, bagaimanapun, memiliki mulut ceri kecil yang memikat, dan terkejut melihat 4 pil di tungku alkimia ditutupi dengan pola cahaya biru emas. Ini adalah foundation standing pil, dan masih ada 4 pil. Bukankah paling banyak hanya ada 2 pil yang bisa diproduksi dalam satu tungku? Tapi Chen Xiang memiliki 4 pil. Benar-benar mengerikan dan tidak bisa dipercaya. Penatua dan yang telah tenggelam dalam alkimia selama bertahun-tahun, tidak dapat menerima kenyataan ini lebih jauh, jadi dia berteriak kaget. Penatua dan menggelengkan kepalanya, melihat keempat pil pembangun fondasi di tungku alkimia, melangkah mundur, dan berkata, ini tidak mungkin. 4 pil pengembang yayasan. Aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Chen Xiang sangat puas dengan penampilan Elder dan pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, apakah Anda pernah melakukannya? Penatua dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tidak, karena ada alkemis yang lebih baik dariku yang telah mencoba, tetapi gagal berkali-kali, jadi tidak ada yang mencobanya ketika mereka pikir itu tidak mungkin. Seiring waktu, banyak orang mengira hanya 2 butir yang bisa diproduksi dalam satu tungku. Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Sesepuh dan Wu Qianqian mengangguk, alkemis membutuhkan banyak. Kamu kalah. Saya bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Chen Xiang menguap malas, dia sedikit lelah, tetapi berpikir penatua dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan berkata, Anda sudah lama bisa memperbaiki pil berdiri yayasan, bukan? Chen Xiang mengangguk. Apakah kamu pergi ke pil Fragrance Pagoda untuk evaluasi setelah memasuki Real Martial Realm? Penatua dan bertanya lagi, dia curiga bahwa Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya tidak harus menjawab Anda. HMPH, siapa yang mengajarimu alkimia? Kamu tidak bisa belajar alkimia tanpa guru. Penatua dan menjadi semakin sederhana dan licik Chen Xiang, dia melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya di pagi hari,
dan pergi ke asosiasi Dewa Taiwu tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mendapatkan keuntungan terbesar, dan itu juga membuat orang berpikir bahwa dia telah berhasil dalam beberapa hari itu. Chen Xiang tertawa dan berkata, "Itu adalah wanita yang mengajari saya. Kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. Tidak mungkin." Old Dan berkata dengan pasti. "Oh, bagaimana Anda tahu itu tidak mungkin? Apakah Anda mengenalnya?" Chen Xiang semakin merasa bahwa kakek Dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. "Aku tidak harus menjawabmu. Tapi jelas bukan kepala sekolah dan Xiang Taoyuan yang mengajarimu seni alkimia." "Siapa yang mengajarimu alkimia?" "Seseorang yang bisa mengajarimu pasti terkenal." Memaksanya untuk bertanya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, seorang wanita yang berkali-kali lebih cantik darimu." Penatua Dan mendengus dingin. "Kamu belum pernah melihatku. Bagaimana kamu bisa mengatakan dia lebih cantik dariku?" Chen Xiang menghela nafas. "Kamu selalu menjadi monster jelek di mataku, jadi tentu saja dia jauh lebih cantik darimu. Jangan tanya tentang wanita yang mengajariku alkimia. Kamu akan tahu kapan kamu memiliki kesempatan di masa depan. Cepat buka bajumu." "Penatua Dan ingin malas?" Chen Xiang tersenyum jahat, mengamati tubuh Penatua Dan yang tidak rata dengan mata penuh kejahatan. Wu Qianqian pergi dengan bijak, meskipun dia juga ingin melihat penampilan sebenarnya dari Penatua Dan. "Qianqian, tetap di sini." Penatua Dan tiba-tiba memanggilnya, "Pasti ada seseorang yang dapat membuktikan bahwa saya tidak curang." Hong, melirik Chen Xiang, mengangguk dan menjawab, "Ya." "Qianqian, perhatikan baik-baik. Lihat apakah sosoknya lebih baik dari Anda." Chen Xiang menggosok tangannya dan tertawa. Wu Qianqian mendengus genit, dan wajahnya menjadi semakin merah. Penatua Dan melepas pakaiannya. Chen Xiang memperhatikan dengan sendi tanpa berkedip, dia ingin melihat siapa Penatua Dan ini. Jubah hitam itu perlahan dilepas olehnya dengan postur yang sangat anggun, dan ada rok panjang seputih salju di dalamnya. Penatua Dan tidak gugup sekarang, dan perlahan-lahan melepas rok putih di dalamnya, dengan postur yang menawan dan menggoda, yang membuatnya sulit bernapas pada saat ini. Hati Chen Xiang ada di tenggorokannya. Melepas rok putih, Chen Xiang menelan ludah. Chen Xiang harus mengakui bahwa sosok tua Dan ini sangat bagus, seolah-olah diukir dari batu giok putih salju, dan pinggang yang digenggam dengan anggun membuat seseorang ingin bergegas dan memeluknya. Kaki ramping dan pasak seputih salju, dada tinggi, tulang selangkah seksi. Setiap bagian dari tubuh wanita ini memikat jiwa Chen Xiang, setiap bagian memancarkan belayan yang memabukkan, dan setiap bagian membuat pria tidak mampu. "Ini tak tertahankan." Tapi itu segera dikutuk secara diam-diam, karena ada awan kabut ungu di dada dan pinggang Elder Dan, menutupi tempat yang paling ditunggu pria itu. Meski begitu, seluruh tubuh Chen Xiang sangat panas sekarang, dan dia harus secara paksa menekan api jahat yang menyala di tubuhnya. Meskipun Wu Qianqian adalah seorang wanita, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia juga tersipu ketika melihatnya, dan dia terpesona oleh tubuh batu giok yang setengah tertutup. Dia tidak berharap Penatua Dan menjadi begitu pintar, dan bahkan melepaskan awan ungu untuk menutupi tempat-tempat paling kritis. Dengan cara ini, bahkan lebih membuat ketagihan. Penatua Dan melepas topengnya, tetapi wajahnya juga tertutup. Chen Xiang memutar tubuh batu giok yang indah ini, tetapi dia masih tidak bisa melihat apa yang ingin dilihatnya. "Ini sangat curang. Apa yang kamu lakukan?" Chen Xiang segera mengutuk, dan pada saat yang sama, dia menampar telapak tangannya, melepaskan embusan angin, mencoba menerbangkan asap ungu, tetapi itu. "Permintaanmu adalah melepas pakaian dan topengmu, dan aku melakukannya." Penatua Dan berkata dengan ringan, dengan senyum kaku dalam suaranya. "Kamu sangat berbahaya." Chen Xiang mengertakkan gigi dengan kebencian. "Satu sama lain."
Penatua dan berkata dengan santai, melihat penampilan Chen Xiang, dia juga diam-diam bahagia di hatinya. Wu Qianqian juga meludah dengan suara lembut, Chen Xiang, penatua dan telah memenuhi janjinya. Dia berpikir bahwa itu baik bahwa penatua dan dapat mencapai langkah ini, dan Chen Xiang harus puas melihat tubuh menawan penatua dan... Lupakan! Chen Xiang duduk di tanah dengan marah, menyingkirkan 4 foundation standing pills, lalu melompat, mengambil buah misterius hijau, dan mengunyahnya di mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Old dan berteriak dengan tergesa-gesa. Wu Qianqian juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka orang bodoh seperti itu akan memakan buah kingsuan secara langsung. Gadis naga putih yang menempel di lengan Chen Xiang juga bergumam dengan cemburu. Sebelum kamu mengatakan bahwa itu digunakan untuk alkimia, tidak ada gunanya memakannya secara langsung. Tetapi sekarang kamu memakannya sendiri. Orang ingin memakannya, saya menginginkannya, saya ingin memakannya. Chen Xiang mengabaikan kesombongan naga kecil yang rakus, dan menggigit buah kingsuan lagi dengan marah. Ini membuat penatua dan Wu Qianqian menginjak kaki mereka dengan cemas, dan buah kingsuan dihancurkan dengan cara ini, benar-benar menyia-nyiakan alam. Chen Xiang, kamu. Wu Qianqian menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Penatua dan sangat marah sehingga tubuhnya sedikit gemetar, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Chen Xiang, dan berkata dengan dingin, apakah kamu marah padaku? Ya, saya bisa melakukan apapun yang saya suka. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan memakannya, belum lagi, buah kingsuan ini enak, begitu dia menggigit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit lagi, dia sudah membuat keputusan, jangan biarkan naga serakah kecil memakannya, kalau tidak dia akan melewatkannya sepanjang hari. Bab 153 Armor Xuanwu Fajra. Baik penatua dan Wu Qianqian tahu mengapa Chen Xiang marah, karena dia bekerja sangat keras untuk menyempurnakan banyak foundation standing pills, dan setelah memenangkan kemenangan, dia sangat kecewa dan tidak melihat apa yang dia harapkan. Penatua dan, selama Anda membiarkan saya melihat wajah asli Anda, saya akan memberi Anda 4 pil pembangun fondasi ini, pohon buah kingsuan ini, dan buah kingsuan di atasnya. Bagaimana? Chen Xiang terlalu ingin tahu tentang wanita ini siapa itu. Chen Xiang percaya pada intuisinya, wanita ini harus mengenalnya. Penatua dan melepaskan Chen Xiang, dan menyaksikan Chen Xiang memakan buah kingsuan dengan sedih, dia memikirkannya, dan Chen Xiang juga selesai makan buah kingsuan, dia menghela nafas, lupakan saja, aku berjanji, selama kamu mengalahkanku, maka aku akan menjadi milikmu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Penatua dan meninggalkan halaman dengan ketidakberdayaan, dia tidak akan pernah bisa memainkan apa yang terjadi di tengah malam, dan Wu Qianqian tidak akan pernah melupakannya. Wu Qianqian sekarang mengerti mengapa Chen Xiang bersedia membayar harga seperti itu untuk mengetahui identitas penatua dan, karena jelas bahwa penatua dan pasti seseorang yang akrab dengan Chen Xiang, jika tidak dengan karakter seperti penatua dan, dia pasti tidak akan melakukannya. Berada di sini meskipun Elder dan telah menutupi bagian-bagian penting dari tubuhnya setelah melakukan hal memalukan di depannya, sebagai seorang wanita, sudah sangat sulit bagi seorang pria untuk menghargainya. Qianqian, kamu kembali dan katakan padanya, jika dia membutuhkan foundation standing pill, katakan padaku, aku akan memperbaikinya untuknya, dan memintanya untuk memberiku harga yang sesuai nanti, dan biarkan dia bertanggung jawab untuk menyediakan bahan lain. Chen Xiang berkata, saya kira dia mungkin tidak datang menemui saya untuk sementara waktu. Tentu saja Wu Qianqian tahu bahwa itu penatua dan sangat membutuhkan foundation standing pill sekarang, dan dia tidak berharap bahwa itu Chen Xiang akan begitu murah hati dan bersedia melakukannya. Membantu Elder Pill dalam alkimia, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan ini. Orang-orang percaya bahwa alkemis top di benua Chenwu sebenarnya ingin membeli pil seperti Chen Xiang. Wu Qianqian tersenyum sedikit. Chen Xiang, kamu sangat baik,
Aku harus bekerja keras, dan kita harus mendukung Akademi Raja Taidan di masa depan. Hei, kamu harus bekerja keras. Temukan saja saya jika Anda membutuhkannya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Chen Xiang tersenyum. Hati Wu Qianqian menghangat, dia mengangguk dengan cepat, lalu pergi dengan cepat. Chen Xiang menepuk dadanya, dan mengutuk dengan suara rendah, berhentilah membuat keributan, naga kentut kecil, buah kingsuan sangat buruk, jika bukan karena aku membuat marah Penatua Nadan, aku akan meludahkannya sejak lama. Kemudian, sungguh, aku paling benci makan hal-hal buruk, jadi beri aku pil pembangun fondasi untuk dicoba, kamu punya 4 lagi sekarang. Long Shui berteriak lagi. Chen Xiang tidak punya pilihan selain mengambil Foundation Standing Pill, hanya untuk melihat cahaya putih lewat, membungkus Foundation Standing Pill dan menghilang, dan kemudian ada suara irisan baji di benak Chen Xiang, dia tidak tahu mulutnya bagaimana kecantikan kecil yang rakus Long memakan ramuan itu dalam keadaan terpesona. Keesokan harinya, Chen Xiang, yang sedang tidur nyenyak, baru saja membuka pintu. Tetapi melihat Penatua dan berdiri di pintu mengenakan topeng tiba-tiba melihat topeng aneh itu, Chen Xiang sangat ketakutan sehingga dia, wow. Untuk beberapa alasan, tubuh Penatua dan sedikit gemetar. Apakah saya benar-benar jelek? HMPH, jika kamu tidak melepas topeng sialan ini, kamu akan selalu menjadi monster jelek dalam pikiranku. Kata Chen Xiang dengan marah mengatakan bahwa dia bangun dalam suasana hati yang baik di pagi hari, tetapi dia terkejut, itu bagus dia tidak mengutuk. Aku tidak punya banyak bahan pil pembangun pondasi sekarang, tunggu aku mengumpulkannya, lalu jangan ingkari janjimu. Penatua dan telah mengetahui dari Wu Qianqian bahwa Chen Xiang bersedia memperbaiki pil pembangun fondasi dan menjualnya kepadanya. Jika dia memurnikannya sendiri, paling banyak ada 2 pil. Di permukaan dia dingin terhadap Chen Xiang, tetapi di dalam hatinya dia mengagumi Chen Xiang tanpa henti. Kupikir kamu tidak akan datang menemuiku selama beberapa hari, ngomong-ngomong, sekarang tidak ada orang lain, kenapa kamu tidak memanggilku paman? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Paman kecil, apakah kamu puas dengan ini? Penatua dan mendengus rencananya, saya akan membimbing Qianqian untuk menjadi seorang alkemis yang hebat. Dia juga mulai mundur untuk mempelajari alkimia sekarang, dan bersiap untuk mencapai tingkat ketiga sang alkemis. Jangan khawatir. Iya? Chen Xiang mengangguk, dengan wajah serius, kamu harus menggunakan beberapa makanan ringan, mungkin kamu akan tidur di ranjang yang sama denganku di masa depan, dan kamu akan menjadi saudara perempuan yang baik pada waktu itu. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Berdiri. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu di depan Penatua dan, mereka akan diledakkan sampai mati untuk waktu yang lama oleh Penatua dan. Paman kecil, suatu hari aku akan membuatmu terlihat baik. Penatua dan menginjak kakinya dengan marah, berbalik dan pergi. Setelah apa yang terjadi dengan Penatua dan tadi malam, Chen Xiang tiba-tiba tidak tahu mengapa, dan merasa bahwa hubungan antara dia dan Penatua dan telah mengambil langkah lain, dan Penatua dan tetap sama, meskipun mereka selalu bertengkar, tetapi mereka memiliki perasaan tertentu satu sama lain di dalam hati mereka, perasaan aneh. Chen Xiang melihat ke cermin, menatap wajahnya yang tampan, dan hanya bisa menghela nafas. Bisakah saya menyebabkan begitu banyak hal karena saya sangat tampan? Su Meiyao di atas ring mengeluarkan suara muntah, dan tersenyum dengan sentimeter berkata, jangan jelek, putramu mengambil banyak keuntungan tadi malam. Chen Xiang tertawa dan berkata, kalian jauh lebih cantik dari kakek dan ini. Su Meiyao secara alami mengerti apa yang dibicarakan Chen Xiang, karena Chen Xiang telah melihatnya dan tubuh Bai Yuyo. Jangan menyebutkan masalah ini lagi. Bai Yuyo berkata, setiap kali kamu menyelesaikan semua kekacauanmu, aku akan mengajarimu cara berlatih seni sihir. Chen Xiang memetik 18 kingsuan dan menyimpannya. Saat ini,
Dia tidak punya apa-apa lagi. Aku pikir sudah waktunya untuk belajar keterampilan sihir. Meskipun dia berada di tingkat seni bela diri yang sebenarnya, karena dia adalah alkemis kelas 4 di Akademi Raja Taidan, dia tidak harus melakukan itu. Tugas, selama dia melakukan alkimia dengan baik dari waktu ke waktu, beberapa tugas yang sesuai akan diberikan kepadanya. Tepat ketika Chen Xiang hendak memutuskan untuk belajar keterampilan sihir, ledakan tawa gila tiba-tiba datang dari benaknya, yang membuat Chen Xiang sedikit takut, karena suara ini milik tuannya yang gila, Huang Jintian. Haha. Nak, kamu memang berada di dunia yang dalam ini, itu bagus. Suara Huang Jintian bergema di benak Chen Xiang. Apakah Anda baik-baik saja, Pak Tua? Chen Xiang terkejut sesaat, dan tidak tahu harus berkata apa. Tinggal di sini sepanjang hari adalah kentut. Bukannya kamu belum pernah tinggal di sini sebelumnya? Bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Huang Jintian memarahi. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Saya hampir kehabisan kecerdasan spiritual saya untuk menemukan Anda. Ingat kata-kata saya selanjutnya. Oke, katakan padaku dengan cepat. Chen Xiang berkata dengan tergesa-gesa. Huang Jintian datang kepadanya itu 10.000 tahun yang lalu ketika saya membunuh kepala sekolah sekte prajurit hewan. Banyak orang tidak tahu mengapa, karena itu melibatkan rahasia besar. Tapi sekarang aku harus memberitahumu. Nada suara Huang Jintian menjadi serius. Ada Gunung Suanu di... Iya. Chen Xiang berkata, tempat di mana Gunung Suanu berada di bawah yurisdiksi negara bagian Taiwu. Tetapi sekte Zhenwu telah datang ke sini berkali-kali mencuri sumber daya dan berburu monster. Ada sesuatu yang tersembunyi di Gunung Suanu. Benda ini disebut Suanu Vajra Armor. Itu hal yang sangat kuat. Itu akan bangun setiap 10.000 tahun, dan kemudian akan menyebabkan berbagai penglihatan dari Gunung Suanu. Tapi aku terlalu kuat. Karena pembentukan sekte tersebut bertanggung jawab untuk melindungi armor Vajra Basal, tetapi ini tidak dapat dikembalikan ke sekte, jadi diletakkan di sana. Pemimpin sekte seni bela diri hewan dan sekte seni bela diri sejati selalu ingin mendapatkannya 10.000 tahun yang lalu. Sekte seni bela diri hewan saya pergi mencari kepala sekolah, tetapi saya membunuhnya, kata Huang Jintian ringan. Bab 154 Suanu Vajra Armor, bagian 2. Mendengar kata-kata Suanu Vajra Armor, Chen Xiang, Su Meiyao, Bai Yoyo, dan Long Shui semua terkejut. Mereka semua tahu tentang ini. Ini adalah salah satu senjata Tuan Suanu. Salah satu dari Chen Xiang terus mendengarkan Huang Jintian datang dari dasar lubang hari itu. Armor Vajra Suanu tersembunyi di Gunung Suanu. Untuk melindungi ini, generasi guru sebelumnya telah menghabiskan banyak upaya. Saya memberitahu saudara Anda pada saat itu dan memintanya untuk meneruskan masalah ini ke yang berikutnya. Kepala sekolah. Saya tidak tahu siapa dia. Apakah Anda memberitahu anak kecil itu? Jadi saya akan mengingatkan Anda lagi, kata Huang Jintian. Aku akan bertanya padanya. Chen Xiang mengatakan dia sudah memiliki Azure Dragon Devil Killer Knife, dan dia tidak sering menggunakannya karena membunuh pisau ini terlalu kuat. Yah, alangkah baiknya jika Vajra Suanu Armor ini menemukan pemilik yang baik, jadi kita tidak harus mengurusnya dengan semua upaya kita. Tetapi jika jatuh ke tangan orang jahat, itu akan menjadi bencana di dunia fana. Dunia. Huang Jintian menghela nafas. Jika kamu ingin pergi ke tempat di mana armor Vajra Suanu disembunyikan, ingatlah untuk pergi ke tempat di mana ada air. Tidak peduli seberapa buruk tempat itu adalah cara yang tepat untuk pergi. Tuan, ada sifat yang dalam. Di dalam Gunung Suanu. Shen Xiang sedikit terkejut dan bertanya. Yah, ada pintu masuk di tengah gunung. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Hanya armor Suanu Vajra yang akan membuka pintu masuk. Jika kamu ingin melihatnya, sebaiknya kamu mengikuti Xiao Mao Tu,
karena orang-orang yang datang untuk mengambil semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Huang Jintian menasihati dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya suaranya menjadi lebih lemah. Cepat dan temukan armor Fajra Xuanwu. Bai Yuyo berkata, belum terlambat untuk mempelajari keterampilan sihir ketika kamu kembali. Su Meiyao juga setuju. Kamu berlatih seni 4 gajah, jadi kamu pasti akan dikenali oleh armor Fajra Xuanwu. Hal yang sama berlaku untuk Azure Dragon Devil Killer Knife yang kamu dapatkan sebelumnya. Pasti ada makanan enak di Xuanwu Xuanjing. Long Sui bergumam. Chen Xiang segera menemukan Gu Dongchen. Tidak mudah baginya untuk menemukan Gu Dongchen, karena rumah tua itu sangat misterius, tetapi dia menemukan Wu Kaiming, dan Wu Kaiming membawanya ke sebuah gua di gunung. Keponakanku tinggal di gua beruang ini. Chen Xiang melihat sekeliling. Paman kecil, jangan khawatir, dia akan segera pindah tempat. Wu Kaiming tertawa. Mengapa? Kamu tahu di mana dia tinggal? Dan dia pasti tidak akan senang jika kamu memintanya memanggilmu paman setiap hari mulai sekarang. Wu Kaiming tersenyum. Chen Xiang menjulurkan lidahnya, dan Gu Dongchen yang muda dan tampan keluar dari kamar batu setelah melihat Chen Xiang. Dia diam-diam tidak senang, tetapi dia masih harus berteriak dengan hormat. Paman kecil. Anak baik. Xiang berkata sambil tersenyum. Diperlakukan seperti ini oleh kepala sekolah sekte Taiwu membuatnya bahagia, tetapi Gu Dongchen memasang senyum masam di wajahnya. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu tahu tentang Gunung Xuanwu? Chen Xiang berkata, tuanku mengirimiku transmisi suara baru, biarkan aku mengingatkanmu. Gu Dongchen mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja saya tahu. Sekte bela diri hewan. Bukan sesuatu beberapa hari yang lalu untuk tujuan ini. Wu Kaiming berkata, sekte bela diri binatang dan alam bela diri sejati berencana untuk bergabung untuk merebut armor Xuanwu Fajra, tetapi kekuatan mereka tidak sebaik kita, jadi mereka akan mengambilnya. Selama periode waktu ini ingin memulai perang dengan kami, sehingga mereka dapat menggunakan kekacauan untuk menahan kami dan membiarkan orang-orang mereka memasuki orang-orang Gunung Xuanwu. Tetapi kami belum jatuh cinta padanya, dan belum menyatakan perang terhadap mereka. Lalu bagaimana jika mereka datang? Tanya Chen Xiang. Mereka tidak berani, dan ketika saatnya tiba, orang-orang pada saat itu, tidak hanya 2 sekte ini, tetapi juga Gu Dongchen tidak berdaya. 10.000 tahun yang lalu, Huang Jintian membantai kepala sekolah sekte bela diri hewan untuk menakut-nakuti sekte lain, sehingga dia bisa menjaga armor Xuanwu Fajra. Lihat, dalam beberapa hari, mereka akan merilis berita dan menyebarkan berita tentang Gunung Xuanwu. Kata Wu Kaiming. Chen Xiang dapat membayangkan bahwa pertempuran antara yang kuat di luar Gunung Xuanwu akan menjadi pertempuran antara para master. Chen Xiang, aku punya cara untuk memasuki alam yang dalam, kamu bisa masuk sebelum pintu alam yang dalam dibuka. Long Sui berkata dengan senyum bangga, selama Anda memberi saya, Anda. Gadis baik, jika kamu bisa membantuku, aku akan memberikannya padamu. Chen Xiang sangat bahagia di hatinya, dan buru-buru setuju. Long Sui adalah seekor naga, orang tuanya memberinya banyak warisan ketika dia lahir, jadi Chen Xiang juga percaya itu benar. Chen Xiang melihat bahwa kedua keponakan senior ini tampak seperti orang mati di rumah. Dia berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang penatua, dan menghela nafas. Kalian berdua keponakan senior tidak perlu khawatir, aku juga paman seniormu. Anyai. Saya dulu adalah kepala sekolah sekte Taiwau, jadi serahkan masalah ini kepada saya. Aku akan pergi dan mengumpulkan Fajra Xuanwu Armor, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Wu Kaiming sangat tidak percaya. Wah, jangan bercanda. Begitu alam misterius Gunung Xuanwu dibuka, ada banyak orang kuat yang masuk. Mereka adalah kepala sekte, atau para tetua, dan panggil aku paman. Chen Xiang mengerutkan bibirnya,
pura-pura menegurnya. Ya, paman kecil. Gu Dongchen tampak tak berdaya. Chen Xiang tertawa dan berkata, ingin bertaruh dengan saya? Jika saya bisa mendapatkan Suanu Vajra Armor, bantu saya menangkap penatua dan merobek topengnya. Gu Dongchen dan Wu Kaiming tercengang, sekarang mereka tidak tampak seperti lelucon Chen Xiang, tetapi permintaan Chen Xiang benar-benar mengejutkan mereka. Jangan mengandalkan mereka, mereka tidak bisa menaklukkanku bersama. Old dan tiba-tiba muncul di belakang Chen Xiang, yang membuat Chen Xiang bernegosiasi. Paman kecil, apakah kamu benar-benar punya cara untuk mendapatkan armor Vajra Suanu? Penatua dan bertanya, jika sebelumnya, dia benar-benar tidak mempercayainya, tetapi sekarang, tidak peduli seberapa tidak mau dia mempercayainya, dia harus sedikit mempercayainya. Jika kamu mengerti, bagaimana kalau kamu melepas topeng dan biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas? Chen Xiang tertawa. Makan bantal dan dapatkan kebijaksanaan, penatua dan tidak akan tertipu oleh Chen Xiang lagi. Saya percaya pada kemampuan Anda, paman kecil. Anda dapat melakukan yang terbaik, kata penatua dan Gu Dongchen dan Wu Kaiming saling memandang dan melihat sesuatu. Mereka menemukan bahwa hubungan antara Chen Xiang dan penatua dan tampak baik. Paman bela diri kecil, jika kamu bisa, itu yang terbaik, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Gu Dongchen. Aku harus pergi dan melihat tempat itu dulu, kata Chen Xiang. Sama seperti itu, Chen Xiang berangkat dengan tergesa-gesa. Dia memberitahu Yun Xiaodao dan yang lainnya bahwa dia telah menerima misi untuk pergi ke kota Suanwu. Yun Xiaodao dan Jurong tidak tertarik pada tempat-tempat terpencil seperti itu, dan mereka terutama harus pergi. Di Taiwan perluas jaringan Anda, temui lebih banyak orang potensial, dan bantu mereka menjadi patriark di masa depan. Bab 155 Gangguan Utang Perjudian. Begitu Chen Xiang meninggalkan kota, dia melepaskan sayap api Suzaku untuk terbang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia jauh dari gerbang Taiwao, dan mencapai hutan pegunungan hijau subur. Ketika Chen Xiang pergi mencari Yun Xiaodao dan yang lainnya baru, dia mengetahui bahwa hadiahnya telah meningkat lagi, ternyata 500.000 batu kristal, dan sekte bela diri sejati juga menawarinya hadiah pada saat yang sama. Alasannya adalah bahwa itu ia mengambil alam bela diri sejati dari sekte bela diri sejati selama perdebatan. Murid tersingkir. Kelompok orang ini, suatu hari aku akan memberitahumu betapa bodohnya pendekatan ini. Chen Xiang berkata dengan keras di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasakan udara di belakangnya bergetar. Meskipun dia sangat lemah, dia bisa menggunakan kekuatan itu. Perasaan rohaninya memperhatikan bahwa dia menjerit turun dari ketinggian. Tepat ketika dia baru saja mendarat di tanah, ada ledakan dari langit, dan gelombang udara yang bergejolak mengguncang tanah berkeping-keping, dan daerah pegunungan dan hutan yang indah hancur seketika. Itu adalah serangan rahasia. Chen Xiang melihat tirani Qi melayang tinggi di langit, dan ngeri di dalam hatinya. Jika dia lebih lambat sekarang, dia akan berubah menjadi bubuk. Dia tidak mengharapkan orang yang begitu kuat untuk meluncurkan menyelinap seperti itu menyerangnya. Dan masih ada dua, karena dua aliran besar energi sejati terbang ke dua arah dan bertabrakan bersama. Sisi utara, hati-hati. Long Shui mengingatkannya. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur. Saat Ruki Dragon Azur Chen Xiang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, jumlah total pisau pembunuh iblis Azur Dragon menjadi semakin berat. Sekarang beratnya 300.000 kati, tetapi di tangannya itu tidak memiliki banyak bobot, hanya ketika dia menyerang, dia menuangkan Qinglong Truki ke Qinglong Demon Slayer Knife, dan Qinglong Demon Slayer Knife tiba-tiba akan menjadi berkali-kali lebih berat, mengejutkan lawan. Tahap bela diri sejati 2. Aku menemukannya. Chen Xiang menatap bagian belakang gundukan di kejauhan, diam-diam mencibir di dalam hatinya,
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diserang segera setelah dia pindah dari sekte Taiwu, dan lawannya metode penyembunyiannya sangat cerdas. Shen Xiangxiang menduga bahwa mereka memiliki jimat yang kuat pada mereka, tetapi setelah mereka meluncurkan serangan baru, jimat itu gagal. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul, dan aura berbahaya mendekat. Chen Xiang segera memblokirnya dengan pedangnya, dan hanya mendengar, dang, betis Chen Xiang langsung tertanam di lumpur. Chen Xiang juga melihat bahwa itu adalah pria yang menyerangnya. Itu adalah pria besar yang mengenakan baju besi dan topeng besi di kepalanya. Energi aslinya sangat aneh, dengan perasaan halus, tetapi sangat kuat. Orang itu juga terkejut. Dia tidak menyangka Chen Xiang, yang baru saja memasuki alam bela diri sejati, dapat memblokir serangan kekuatan penuhnya. Chen Xiang melihat pedang pihak lain, sudah ada celah di dalamnya. Pedang ini juga merupakan senjata spiritual kelas 7 yang baik, dianggap hancur saat ini, dan pria itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Chen Xiang mengayunkan pisaunya dan terbang, tetapi tiba-tiba dia merasakan orang lain menyerangnya dari belakang. Itu kapak raksasa. Kapak raksasa yang tajam memiliki kekuatan kekerasan, merobek udara, memotong seperti kilat ke belakang kepala Chen Xiang. Kekuatan kapak ini sangat kuat, seolah-olah menggunakan semua kekuatannya, seperti pisau yang baru saja diambil Chen Xiang, dan sangat cepat. Jika itu adalah gunung besar, itu akan terbelah dua. Ketika dipotong ke arah Chen Xiang, tubuh Chen Xiang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kejutan uap air. Kedua orang itu kaget dan merasa sedikit terkejut. Mereka tidak berencana untuk membunuh Chen Xiang dengan, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengklaim hadiahnya. Chen Xiang menggunakan teknik cermin air lagi, dan pada saat itu dia menggunakan kabut untuk berubah menjadi hantu persis seperti dia, dan kemudian pergi sendirian dengan kecepatan super cepat. Chen Xiang berada di langit, menatap dua orang di bawah dengan mencibir. Meskipun ia berada di tahap pertama dari alam bela diri sejati, tetapi 5 elemen energi sejati dalam tubuhnya terintegrasi bersama, dan dikombinasikan dengan setan pedang pembunuh Qinglong. Tahap kedua dari alam bela diri sejati bukanlah lawannya sama sekali. Sejumlah besar Azure Dragon Truki dituangkan ke dalam Azure Dragon Devil Killer Knife. Dalam sekejap, pisau pembunuh iblis naga Azure tiba-tiba menjadi ratusan ribu berkah. Chen Xiang menjerit turun dari langit, seperti meteor yang jatuh, cepat dan ganas, kekuatan yang tak tertandingi disertai dengan Qinglong Demon Flying Saber, yang langsung memotong pria yang mengenakan topeng besi menjadi dua, dan jurang yang dalam ditarik ke tanah. Chen Xiang tidak memegang pisau ini. Lawannya berada di tingkat kedua dari alam bela diri sejati. Jika mereka bergabung, mereka akan menimbulkan ancaman tertentu baginya. Metode Flash Chen Xiang menakuti pembunuh lain menjadi ketakutan. Mereka tidak berharap bahwa Chen Xiang, yang baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, akan sangat kuat. Menurut akal sehat, ada perbedaan besar antara tahap pertama dan tahap kedua dari tahap seni bela diri yang sebenarnya, dan sangat sulit untuk mengalahkan tahap kedua, kecuali orang dengan banyak pembuluh darah spiritual perlu memampatkan banyak zenki untuk memasuki tahap kedua, yang jauh lebih rendah daripada tahap pertama. Setelah Chen Xiang membunuh satu, dia menghilang lagi. Jika bukan karena indera spiritualnya yang sangat kuat, akan sulit untuk menemukan keberadaannya. Jantung si pembunuh berdetak kencang, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba, bahaya melanda, meskipun dia bisa merasakannya, tetapi sudah terlambat untuk bertarung, dan dia tidak tahu di mana Chen Xiang menyerang, tetapi dia masih melambaikan pisau besar di tangannya tanpa pandang bulu. Ah! Pembunuh itu menjerit, dan salah satu lengannya dipotong di bahu Chen Xiang. Pembunuh itu melihat lengannya yang dipenggal memegang pisau di tanah, ketakutan di dalam hatinya, dia memaksa dirinya untuk tenang, tetapi pada saat ini dia hanya melihat kilatan cahaya biru, dadanya sakit, dan dia merasakan semua yang ada di dalam dirinya. Tubuh bagian atas hancur karena hancur,
Dadanya dipukuli oleh Chen Xiang dengan pedang seberat ratusan ribu katedral, efek kekerasan langsung melukainya, menyebabkan dia terbang ke bukit yang jauh. Ketika Chen Xiang terbang, pembunuhnya sudah pingsan. Dia hanya terluka parah, tapi tidak mati. Dia meletakkan satu tangan di kepala si pembunuh, menuangkan gelombang "Lu!" Suara si pembunuh lemah dan tanpa emosi. Jadi, kamu adalah murid dari sekte Taiwao. Chen Xiang bertanya lagi, wajahnya menjadi sangat suram. Tidak, kami dari keluarga Lu. Chen Xiang tidak bertanya lagi, dan menampar kepala si pembunuh dengan telapak tangannya, membunuhnya. Penatua Lu. Benar-benar keluarga Yao Wangshan Lu, dia sebenarnya ingin membunuhku, jadi dia tidak perlu membayar hutang judi. Chen Xiang mencibir, Penatua Lu juga ada di pengadilan tetua, tetapi dia adalah penatua yang menangani hal-hal lain dalam pelacakan eksternal, kekuatannya berada di tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, itu adalah keluarga Lu. Setelah Chen Xiang menang melawan Lu Zhengnan, dia masih belum menerima taruhannya. 3 Foundation Stand Pills dan 1 ninisan Firefruit sangat mahal, mereka menolak untuk memberikan barang-barang berharga ini kepada Chen Xiang. Jika mereka membunuh Chen Xiang, tidak ada yang akan memintanya. Jauh sebelum Chen Xiang berpikir bahwa keluarga Lu mungkin melakukan ini, dia memutuskan untuk menyelesaikan skor dengan Lu Zhengnan ketika dia kembali dari Gunung Xuanwu. Pihak lain bermaksud membunuhnya, dan dia hampir berhasil. Pil Zuji dan 9 buah apisan juga harus melampiaskan amarah mereka. Penatua Lu, tunggu aku. Suara Chen Xiang penuh ketegasan. Bab 156 Singa Pemakan Manusia Elang. Xuanwu Vajra Armor adalah baju besi yang berharga, terutama digunakan untuk pertahanan. Su Meiyao tidak tahu detailnya. Tetapi singkatnya, jelas bukan hal yang buruk untuk memanggil senjata ajaib. Chen Xiang harus mendapatkan Vajra Xuanwu Armor ini, itu akan memberinya perlindungan ekstra. Bahkan jika dia menghadapi serangan mendadak dari orang lain, dia dapat mengandalkan Divine Armor yang kuat ini untuk menahan sebagian besar kekuatannya. Benua Chenwu sangat besar, dan prefektur Taiwu juga yang terbesar. Butuh 3 hari bagi Chen Xiang untuk terbang dari Taiwan ke Gunung Xuanwu. Dia sudah memiliki kekuatan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Lebih cepat dari sebelumnya, kalau tidak dia harus terbang lebih lama, sementara yang lain akan membutuhkan setidaknya 10 hari. Chen Xiang menduga bahwa kedua pembunuh itu pasti menggunakan beberapa mengaum. Chen Xiang tiba-tiba mendengar raungan datang dari belakangnya, dia berbalik dan melihat singa hitam dengan sayap hitam terbang ke arahnya dengan cepat. Ini adalah elang singa pemakan manusia. Itu makhluk roh. Chen Xiang, hati-hati, pria seperti ini tidak hanya terbang dengan cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Su Meiyao buru-buru memperingatkan. Chen Xiang telah membaca buku monster yang mencatat hewan roh semacam ini secara detail. Hewan roh juga merupakan sejenis binatang buas, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan memiliki kebijaksanaannya sendiri. Mereka dapat bekerja sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dalam keadaan normal, selama hewan roh tidak bertemu manusia, mereka tidak akan pergi ke dunia. Ia menyerang manusia, tetapi elang singa pemakan manusia ini didedikasikan untuk berburu dan membunuh manusia. Banyak tentara di tingkat ke-9 dan ke-10 dari alam-alam bela diri fana telah menjadi makanannya yang lezat. Binatang roh kelas 1, jangan panik, orang ini harus dibesarkan oleh seseorang, dan kedua pembunuh itu mungkin datang menunggangi orang ini, kata Long Sui. Chen Xiang terkejut, dilarang menyimpan hal semacam ini, karena elang singa pemakan manusia hanya bisa tumbuh dengan memakan manusia, dan keluarga Lu sebenarnya memiliki hal semacam ini. Sekarang Chen Xiang tahu bahwa keluarga Lu bukanlah hal yang baik. Chen Xiang terbang ke tanah, dia berencana untuk membantai elang singa pemakan manusia ini. Apa yang tidak dia duga adalah begitu kakinya menyentuh tanah, singa pemakan manusia itu menampung dan bergegas.
Angin hitam abu-abu keluar dari mulutnya yang berbau busuk, membawa semprotan udara mati, yang merupakan orang yang sangat menakutkan. Chen Xiang bereaksi dengan cepat, menghindar ke samping, dan pada saat yang sama mengeluarkan Azure Dragon Devil Killer Knife, menuangkannya ke Azure Dragon Truki. Ketika Azure Dragon Killer Devil's Killer Knife menyala, pedang besar dan dominan langsung bersinar. Dengan lampu hijau, semprotan nyanyian naga disertai dengan semprotan energi yang mengaum, mengguncang manusia pemakan singa elang mundur beberapa langkah. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa itu meskipun angin hitam yang ditiup oleh elang singa pemakan manusia yang baru tidak menyerangnya, angin bertiup ke arah pohon lebar di belakangnya. Perlahan mencair, angin hitam sebenarnya mengandung energi korosif yang sangat kuat. Elang pemakan manusia hanya sedikit ketakutan oleh pisau pembunuh iblis King Long, tetapi ketakutan itu dengan cepat dihilangkan, dan dia meraung lagi pada Chen Xiang. Kali ini, lebih banyak angin hitam menyembur keluar dari mulutnya, seperti sepotong gelombang yang mengalir menuju Chen Xiang. Dengan refleksi, tubuh Chen Xiang meluncur langsung ke awan, menghindari racun mengerikan yang melonjak gila, memegang pisau pembunuh iblis naga Azur, dia menuangkan Azure Dragon Truki, pisau pembunuh iblis naga Azur menimbang ratusan ribu katedral segera, dan dengan cepat menjauh dari anjlok dari ketinggian. Chen Xiang membuka mulutnya dan meraung di sisi yang berlawanan, naga hijau meraung dan meledak, dan angin kencang dan kilat jatuh langsung dari langit ke mulutnya, seperti petir 9 hari, tentang singa pemakan manusia. Menyebabkan elang singa pemakan manusia mengirim semprotan rasa sakit raungan. Pada saat yang sama, pisau berat Chen Xiang telah menebas dan mendarat di elang singa pemakan manusia, memotongnya menjadi 2. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, melihat ke dalam hutan yang mencair, dan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika dia juga tertiup angin kencang, itu akan terasa tidak enak. Chen Xiang memegang Azure Dragon Slaughtering Demon Knife, dan memahat tubuh elang singa pemakan manusia. Elang singa pemakan manusia ini perlahan-lahan meleleh sekarang. Itu sebabnya, tulang dan otot hewan roh kelas 1 sangat kuat, tetapi mereka masih tidak dapat menahan korosi racun. Tetapi begitu elang singa pemakan manusia meleleh, masih ada permata hijau besar seperti telur. Batu bundar seperti zamrud ini indah, dengan semprotan kristal hijau yang mengalir, dan jelas ada sesuatu seperti cairan bercahaya di dalamnya. Itu pil binatang roh, aku ingin memakannya. Long Shui berteriak dengan antusias, menelan ludahnya. Tubuh harimau Chen Xiang bergetar, dan hatinya sangat bahagia. Pil binatang roh, ini adalah hal yang sangat berharga. Ini mengandung sejumlah besar esensi kehidupan dan ki murni. Jika Anda menambahkan beberapa saat untuk menyempurnakan alkimia, kualitasnya akan lebih baik, dan itu juga menyempurnakan A yang harus dimiliki untuk Foundation Establishment Pill. Tetapi ketika Chen Xiang memurnikan Foundation Stand Pill sebelumnya, dia menggunakan pil hewan milenium, atau pil monster-monster biasa, dan dia belum pernah melihat pil binatang roh ini sebelumnya. Hanya satu monster peringkat 10 dari 1000 yang mungkin memiliki inti iblis, sementara hanya 1 dari 100.000 makhluk roh peringkat 1 yang memiliki inti iblis. Umumnya, monster dengan inti iblis memiliki banyak ruang, berlatihlah untuk meningkatkan kekuatan. Elang singa pemakan manusia ini memakan manusia di tingkat ke-9 dan ke-10 dari alam bela diri fana, jadi aneh jika tidak memadatkan inti iblis. Bai Yoyo berkata, tapi itu tidak menyerap keterampilan melahap sihir sepenuhnya. Melahap keterampilan iblis. Chen Xiang ingat bahwa dia sudah lama tidak menggunakannya, itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin menggunakan keterampilan sihir semacam ini. Bai Yoyo juga mengajarinya dengan cara ini, kecuali dia bertemu seseorang seperti itu. Orang tercela. Chen Xiang melepaskan energi aslinya, membersihkan geng beracun di sebelah pil iblis, lalu mengambilnya dan memegangnya di tangannya, merasakan kekuatan besar di dalamnya. Hah! Seseorang! Chen Xiang mendongak, dan melihat 3 orang dengan kaki panjang terbang melewati, lalu melompat dari langit.
Ketiga orang ini semuanya adalah pemuda tampan, mengenakan kemeja putih yang sama, tampaknya mereka berasal dari sekte yang sama, dan mereka semua adalah pejuang di tahap pertama seni bela diri sejati, dan aura yang mereka pancarkan juga sangat murni. Ketika mereka bertiga turun, mereka melihat hutan yang hancur di sekitar mereka, mengetahui bahwa itu pertempuran besar sedang terjadi di sini, tetapi mata mereka akhirnya menunjuk pada pil iblis seukuran telur di tangan Chen Xiang. Mata tiga orang segera memancarkan cahaya keserakahan, ingin segera merebutnya. Chen Xiang buru-buru menyingkirkan pil iblis, berbalik dan hendak pergi, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Wah, apakah kamu baru saja membunuh elang singa pemakan manusia? Seorang pria pendek tapi kuat bertanya dengan dingin. Iya. Chen Xiang menjawab dengan jujur. Kami dari Xiayao Xianhai. Jika Anda masuk akal, Anda dapat dengan patuh menyerahkan pil iblis. Singa pemakan manusia adalah mangsa yang telah kita temukan sejak lama. Pria itu berkata dengan nada mengancam. Chen Xiang berbalik dan melihat ketiga pria ini memiliki ekspresi kekerasan, seolah-olah mereka mengancamnya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak menyerahkannya? Chen Xiang bertanya dengan ringan. Pria itu tertawa keras, dan kemudian dengan wajah kasar, dia berkata dengan senyum ganas, jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Jadi, kata, kematian, jatuh, Chen Xiang terbang seperti kilat, dan meledak pada saat yang sama aura seorang pembunuh yang menakutkan. Dia menembak dengan sangat keras, dengan satu tangan memuntahkan gengki yang sangat menakutkan, yang berubah menjadi cakar naga cian yang tajam dan besar, dan meraih seorang pria pendek dan kuat yang baru saja berbicara dengan kecepatan kilat. Tubuh bagian atas pria berubah menjadi semprotan kabut darah. Bab 157 Reuni. Anda? Seorang pria sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bicara. Dia tidak menyangka pria di depannya begitu kuat, dan dia membunuh seseorang sekuat mereka tanpa membuat pertunjukan. Kami dari Xiayao Xianhai. Ini adalah sekte Dao bela diri super yang bahkan sekte Taiwu keberatan, Anda melakukan ini. Sebelum dia selesai berbicara, cakar naga azur Chen Xiang mencengkeramnya dalam sekejap mata menjadi kabut darah. Kamu ingin mengambil inti iblisku? Jika aku tidak memberikannya kepadamu, bunuh aku, untuk menjaga inti iblisku, aku hanya bisa membunuhmu. Chen Xiang berkata dengan dingin kepada siswa yang tersisa. Ketika Chen Xiang membunuh orang pertama, mereka takut tercengang. Mereka memiliki kekuatan seni bela diri yang nyata, tetapi mereka tidak cukup untuk membunuh mereka dengan satu gerakan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lawannya. Pria itu mengeluarkan jimat ajaib, dan melihat jimat itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu sudah selesai, jimat ini telah merekam penampilanmu dan mengirimkannya kembali ke Xiayao Xianhai. Hah! Chen Xiang mendengus dingin, dan menembakkan Qi Geng tak terlihat dari ujung jarinya, seperti pedang tajam, diayunkan ke leher pria itu, memenggalnya. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, Chen Xiang tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mengambil tas penyimpanan ketiga orang ini, Chen Xiang menemukan bahwa itu ada cukup banyak spar di dalamnya, yang masing-masing memiliki lebih dari 100.000, dan ada lebih dari selusin pil True Essential Pills. Yang paling diminati Chen Xiang adalah jimat di dalamnya. Jimat ini berbeda dari jimat sederhana yang dibeli di pasar, pola 5 jimat, itu tidak terlihat sederhana. Chen Xiang tidak tahu apa efek jimat ini, dan dia tidak berani menggunakannya tanpa pandang bulu, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. 3 senjata roh peringkat 6, identitas orang-orang ini tidak. Chen Xiang belum pernah mendengar tentang laut peri bahagia ini, begitu pula Su Meiyao dan Bai Yoyo. Mungkinkah sekte baru muncul? Pria itu juga baru saja mengatakan bahwa bahkan sekte Taiwu harus berhati-hati, kata Su Meiyao. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, membakar mayat-mayat itu,
Chen Xiang, yang tinggi di langit, sering bisa melihat sekelompok orang bergegas menuju Gunung Xuanwu di tanah. Dia tahu bahwa itu pasti sekte Zhenwu dan Beastwoman yang merilis berita tentang Gunung Xuanwu, yang menyebabkan gelombang besar orang. Ada juga siswa Zhenwoman dan Beastwoman, tetapi mereka harus ekstra hati-hati. Jika ditemukan oleh Taiwoman, mereka semua akan ditangkap, karena Taiwoman memerintahkan agar siswa dari kedua sekolah ini tidak diizinkan masuk ke negara bagian Taiwoman. Chen Xiang tiba di kota Xuanwu jauh lebih awal daripada yang lain. Chen Xiang menduga bahwa ada orang-orang dari Zhenwoman dan Beastwoman yang ditempatkan di sini, dan ketika saatnya tiba, mereka akan membebaskannya. Berita untuk membiarkan sebagian besar tentara dari Wuzhou berduyun-duyun ke sini. Long Shui mengatakan bahwa dia punya cara untuk masuk ketika pintu masuk Xuanwu Xuanjing tidak terbuka, jadi Chen Xiang tidak berniat untuk tinggal di kota ini, tetapi ketika dia melewati toko 3 lantai yang tampak seperti besi, Long Shui tiba-tiba berseru. Tentu saja! Ada pria yang sangat kuat di sini, yang kekuatannya hampir sama dengan ketiga keponakanmu. Long Shui berkata genit. Chen Xiang melihat ke toko ini, dan menemukan bahwa itu secara khusus menjual senjata dan baju besi. Namanya adalah toko terkenal Shenbing. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa toko ini milik Shenbing Tiangwo. Shenbing Tiangwo selalu menjadi toko sekte netral, sehingga dapat dibuka di setiap kota di benua Chenwu, dan para murid di kerajaan surgawi Shenbing juga sangat kaya. Mungkinkah Ratu Surga Senjata Ilahi? Chen Xiang terkejut. Dia telah belajar dari Gu Dongchen sebelumnya, memikirkan seorang wanita yang tak tertandingi dan mulia yang tidak dapat dilihat. Chen Xiang menantikannya. Dia telah melihat Ratu Armor Surgawi-Surgawi untuk waktu yang lama, tetapi wajah Ratu ini tidak dapat dihilangkan dalam pikirannya. Begitu Chen Xiang memasuki sekte Taiwao, dia membaca buku-buku. Itu nama yang sangat indah, Liu Meng'er. Sulit membayangkan bahwa ada ratu kerajaan surgawi yang begitu tinggi dan perkasa, nama kelembutan. Jika itu adalah gudang senjata divini Ratu Surga, mungkin yang abadi akan datang juga. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, dan berjalan ke toko ini. Setelah dia masuk, dia segera merasakan beberapa indera ilahi yang kuat menyapu melewatinya. Bahkan ada beberapa tetua dari kerajaan surgawi para dewa. Chen Xiang terkejut, dia juga mendengar dari Su Meiyao sebelumnya bahwa itu Liu Meng'er memiliki senjata sihir 4 elemen, itu adalah senjata ajaib Vermilion Bird. Jika Anda tidak berlatih seni 4 simbol dewa, Anda tidak dapat menggunakan senjata dewa 4 simbol, jadi akuisisi Liu Meng'er tidak ada gunanya. Chen Xiang datang menemui senior. Chen Xiang memadatkan kesadaran spiritualnya menjadi suara dan menyampaikannya. Dia tahu bahwa jika itu benar-benar Liu Meng'er, dia pasti akan bertemu dengannya. Naik! Memang benar, ketika Chen Xiang mendengar suara lembut dan agung itu, Chen Xiang tidak bisa menahan perasaan bingung. Chen Xiang menaiki tangga, meskipun ada penjaga di tangga, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Mereka hanya memandang Chen Xiang dengan tatapan hormat, karena mereka semua diperintahkan untuk membiarkan Chen Xiang naik, dan orang-orang yang bisa dipanggil oleh Ratu jelas bukan orang biasa. Ketika Chen Xiang naik ke atas, aroma yang menyenangkan masuk ke lubang hidungnya, membuat Chen Xiang segera merasa nyaman. Dia dengan rakus menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan melewat kakak Xiao Xiang. Chen Xiang hanya mendengar suara yang menghantuinya, suara yang membuatnya sangat merindukannya, itu adalah suara Sue Xianxian. Bayangan putih melintas di depan Chen Xiang, dan seorang wanita mengenakan gaun putih salju muncul di depan Chen Xiang. Hari ini, Sue Xianxian telah dewasa, dan bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Itu tampak menawan dan menawan. Sebelum Chen Xiang sudah cukup melihat wajah cantik itu, Sue Xianxian menyandarkan kepalanya di dada Chen Xiang, memeluk pinggangnya yang tebal. Chen Xiang juga memeluk pinggang ramping Sue Xianxian dan mencium pipinya sehalus batu giok. Dia bisa merasakan pipi Sue Xianxian terbakar panas, dan rona merah samar muncul,
membuatnya terlihat lebih menawan. Gadis kecil, dia sudah dewasa. Chen Xiang tersenyum jahat, lalu melirik dada bangga Sui Xianxian, yang membuat Sui Xianxian meludah lagi dan lagi. Sister Xiao Xiang, kamu menjadi buruk. Sui Xianxian berkata begitu, tetapi matanya diarahkan ke wajah tampan dengan ujung dan sudut yang tajam. Setelah Chen Xiang mengalami banyak hal, dia menjadi lebih dewasa. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, dia tidak bisa menyembunyikan pesona anehnya. Chen Xiang sangat senang bertemu tunangannya yang seperti peri lagi. Bahkan jika dia telah menembus alam bela diri nyata, menyempurnakan, dia tidak terlalu bahagia. Saya memandang rendah masa kanak-kanak, dan Sui Xianxian juga sama. Pada saat itu, keduanya ditolak dan sangat lemah, tetapi mereka saling menyemangati. Merawat rambut Sui Xianxian, membelai alkimia yang anggun dan indah, menatap mata yang cerah dan indah itu, Chen Xiang merasa cantik di hatinya, karena ini adalah tunangannya, dan di dalam hatinya, dia adalah istrinya. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih, berpelukan erat, bibir mereka tanpa sadar dekat satu sama lain, lidah mereka terjalin dengan, mereka berciuman dengan penuh gairah setelah berpisah selama beberapa tahun. Bab 158 Kelembutan Ratu. Setelah beberapa saat, suara lembut dan lembut menyela mereka. Ahem, hampir sampai. Sui Xianxian tersipu cantik, dan membenamkan kepalanya di dada. Chen Xiang hanya tersenyum, menyentuh pipi Sui Xianxian, dan kemudian berkata kepada wanita menawan yang keluar dari tirai kasa, "Halo, senior." Liu Meng'er masih sangat cantik, mengenakan gaun yang megah dan megah, menunjukkan keagungan kaisar, sikap yang tak tertandingi, postur anggun dan mulia, membuat orang merasa malu dan tidak fana. Liu Meng'er tersenyum ringan, senyumnya membuat jantung berhenti. Kamu adalah satu-satunya anak yang berani memeluk murid-muridku dan memberi hormat padaku. Tidak heran kamu bisa membuat begitu banyak masalah di usia yang begitu muda. Chen Xiang tidak bisa menahan senyum. Hong melepaskan Sui Xianxian, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih senior karena telah merawat Xianxian selama ini, gadis kecil ini tidak membuatmu kesulitan, bukan? Jangan melihatnya seperti ini, dia sebenarnya cukup nakal." Sui Xianxian menjulurkan lidahnya, menggorok dan menenggelamkan Xiang melirik. Liu Meng'er tertawa kecil, "Itu tidak benar. Jika Anda adalah murid saya, Anda benar-benar akan membuat saya kesulitan. Bukan tanpa alasan kamu tidak memiliki master sampai sekarang. Istri kecilmu, bagaimana kamu berterima kasih padaku?" Liu Meng'er bercanda, dengan senyum lembut dan menawan di wajahnya. Ini membuat Sui Xianxian menghela nafas lega, karena dia tahu bahwa Tuan Ratu memiliki wajah yang lurus kepada orang lain. Apakah dia berbicara atau melihat orang lain, dia penuh keagungan berbicara dan tertawa. Chen Xiang memiliki tuan, tetapi tuannya lebih cenderung menimbulkan masalah daripada dia. Untuk menghindari masalah, dia tidak ragu untuk tinggal di bawah lubang selama puluhan ribu tahun. Saya seorang alkemis kelas 4 sekarang, dan saya bisa menyempurnakan pil berdiri yayasan. Jika ada kebutuhan senior, tanyakan saja. Chen Xiang tersenyum bangga. Aduh. Liu Meng'er menolak untuk menunjukkan keterkejutan di wajahnya yang cantik. Apakah yang Anda katakan benar? Bisakah kamu menyempurnakan pil berdiri yayasan? Sui Xianxian juga tidak percaya. Tetapi ketika dia melihat kepercayaan di wajah Chen Xiang, dia langsung mempercayainya. Dia sangat mempercayai kekasihnya. Sister Xiao Xiang, kamu luar biasa, kamu tidak mengecewakanku. Wajah Sui Xianxian juga penuh kebanggaan, dia dengan lembut. Chen Xiang adalah seorang alkemis kelas 4, dan Liu Meng'er juga segera mengetahuinya, karena Chen Xiang adalah suami dari muridnya, dan Sui Xianxian sangat dicintai olehnya, dan dia juga satu-satunya muridnya, jadi dia sangat prihatin. Tentang itu, masa depan Chen Xiang. Chen Xiang tidak mengecewakan Liu Meng'er, sebaliknya, itu di luar dugaannya,
Hanya saja masalah yang disebabkan oleh Chen Xiang membuatnya sedikit khawatir, tetapi dia juga melihat sesuatu. Rumah tetua sekte Taiwu melindungi Chen Xiang dengan sangat baik. Sister Xiao Xiang, terima kasih atas Foundation Stand Pil yang Anda minta penatua dan untuk mengirim Anda terakhir kali. Sue Xianxian berkata dengan suara rendah, dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Chen Xiang sekarang, tetapi tuannya ada di sini, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Chen Xiang mencubit hidungnya, berkata sambil tersenyum, aku masih memilikinya di sini, ambillah. Mengatakan itu, Chen Xiang mengeluarkan 4 pil pembangun fondasi dan menyerahkannya kepada Sue Xianxian. Berikan seperti yang Anda katakan, dan itu masih 4 pil pembangun. Melihat 4 pil pembangun fondasi, hati Sue Xianxian menghangat. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Saudara Xiao Xiang, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Ngomong-ngomong, kudengar kamu mengenali adik perempuan. Kamu bisa menggunakannya sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat memberikannya kepadanya. Chen Xiang sudah lama ingin menemukan Leng Youlan, tetapi lokasi saya belum menghubungi Leng Youlan. Aku akan pergi ke lembah Icewin sebentar lagi. Jika kamu benar-benar ingin memberikan Foundation Stand Pil ini kepada kecantikan berambut putih itu, lebih baik kamu memberikannya kepadaku dulu. Lembah Icewin tidak begitu mudah untuk pergi, jika tidak ada yang membimbingnya, akan sulit untuk masuk. Kata Liu Menger. Chen Xiang mengangguk, memasukkan 4 Foundation Standing Pills ke... Terima kasih, senior. Chen Xiang berkata dengan sedikit malu. Liu Menger tersenyum sedikit, sama-sama. Ketika saya membutuhkan Anda untuk memperbaiki Foundation Standing Pill di masa depan, jangan dorong saya. Ini menyebabkan Sue Xianxian meludah, dan Liu Menger tersenyum lebih indah. Kamu memiliki mulut yang manis, tidak heran gadis kecil Xianxian sangat mencintaimu. Sister Menger, apakah kamu juga berlari? Fajra Armor Suanu. Tanya Chen Xiang. Chen Xiang tidak lagi memanggil seniornya, dan berubah menjadi Sister Menger, dan Liu Menger tidak menolak, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memanggilnya begitu, yang membuatnya merasakan kegembiraan yang aneh. Nah, apakah kamu juga? Tapi kamu harus pergi dengan Gu Dongchen dan yang lainnya. Ini akan membuat Anda lebih aman, terutama ketika gerbang terbuka. Wajah Liu Menger menjadi serius ketika membicarakan masalah ini. Chen Xiang menghela nafas sedikit, dan berkata, masalah Black Tortoise King Kong Armor membuat kepala sekolah sangat tertekan, seolah-olah dia menghadapi bencana terbesar, saya hanya melihat dulu. Sue Xianxian meraih tangan Chen Xiang dan membungkuk. Dia berkata dengan suara rendah, Saudari Xiao Xiang, Tuan Gu dan mereka harus menghadapi provokasi banyak orang, jadi mereka tidak bisa menjagamu, dan kamu berasal dari Zen Woman dan Beast Woman Thorns di sisiku. Liu Menger juga mengangguk, tetap bersama kami, tidak apa-apa. Kekuatanku tidak lebih lemah dari Gu Dongchen. Sister Menger, jadi kamu ingin mengambil Suanu Fajra Armor. Chen Xiang menatap wajah yang tak tertandingi itu. Yah, tidak apa-apa. Singkatnya, tidak apa-apa jika benda ini tidak jatuh ke tangan sekte iblis. Namun, sekte Zenwu dan sekte binatang Wu telah baik dan jahat sejak zaman kuno, jadi kalian semua sekte Taiwu waspada terhadap mereka. Liu Menger mengangguk dengan santai. Duduk di kursi, tuangkan sejumput teh. Jangan berdiri di sana, ayo minum. Liu Menger tersenyum manis. Chen Xiang sedikit bersemangat untuk membuat Ratu Kerajaan Surgawi Senjata Ilahi menuangkan teh untuknya. Sue Xianxian juga meraih tangannya saat ini, datang ke meja dan duduk. Saudari Xiao Xiang, saya menanam teh wangi ini, cobalah. Sue Xianxian tersenyum manis, dan menyerahkan secangkir teh kepada Chen Xiang. Setelah memasuki teh harum, perasaan menyegarkan memuncak di hatinya, dan Chen Xiang tidak bisa tidak mengaguminya lagi, dan berkata sambil tersenyum,
saya tidak berharap Anda, peri kecil nakal, memiliki keterampilan seperti itu. Tidak heran Nona Meng Er membawamu ke sisiku sepanjang hari. Aku tidak nakal. Sue Xianxian menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, aku juga belajar darimu untuk menjadi nakal. Melihat pasangan muda itu menggoda, Liu Menger juga tersenyum, tetapi dia melihat ketika Chen Xiang, mata indah itu selalu bersinar dengan cahaya aneh. Setelah Liu Meng Er pergi, Chen Xiang dan Sue Xianxian diminta untuk bersikap lembut. Chen Xiang dan Sue Xianxian juga berbicara banyak tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Bab 159 di bawah Gunung Xuanwu. Chen Xiang tahu bahwa kekuatan Sue Xianxian sangat kuat, jauh lebih kuat darinya, dan dia sebenarnya berada di tahap ketiga dari alam bela diri sejati, yang membuatnya diam-diam kagum. Di tengah malam, Chen Xiang dan Sue Xianxian saling berpelukan di aula kecil. Sue Xianxian penuh keengganan, dan berkata dengan sedikit kekecewaan, Saudara Xiao Xiang, apakah Anda benar-benar tidak akan memasuki Xuanwu Xuanjing bersama kami? Chen Xiang mengangguk. Dengan wajah serius, Xianxian, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sekarang, maafkan saya. Apa yang harus saya lakukan sangat penting, dan saya harus pergi sendiri. Meskipun Sue Xianxian khawatir, dia tahu. Chen Xiang dengan sangat baik, dan menciumnya. Pipi Xiang, jangan ucapkan kata-kata ini, kamu harus kembali dengan selamat. Kekuatan kita saat ini masih sangat lemah, tapi aku yakin kita akan bisa melakukannya berdiri di puncak prajurit masa depan, ini adalah janji kita ketika kita masih muda. Chen Xiang tersenyum puas. Setelah mencium Sue Xianxian sebentar, dia melompat keluar jendela dan berjalan menuju Gunung Xuanwu. Gunung Xuanwu terlihat seperti kura-kura raksasa yang tergeletak di tanah dari kejauhan. Ini adalah gunung berbatu yang sangat besar, dan ada banyak tenda di sudut gunung. Sepertinya seseorang telah datang ke perkemahan di sini untuk waktu yang lama, menunggu kedatangan pembukaan alam dalam Xuanwu. Karena ini adalah sifat yang dalam, banyak orang di sini bukan untuk armor Vajra Xuanwu, tetapi untuk para jenius dan harta bumi di alam yang dalam. Ini dikandung di bawah keadaan aura yang kuat, selama seseorang menemukan tingkat ramuan yang relatif tinggi di dalamnya, adalah mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dan menjadi kaya. Chen Xiang melepaskan indera ilahi untuk menyelidiki, dan sebagian besar gaya rambut adalah tentara di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan ada juga beberapa dari mereka di alam bela diri sejati. Gadis naga, bisakah kamu masuk sekarang? Tanya Chen Xiang, meskipun sudah malam, tetapi dia bisa melihat ada banyak lubang besar dan kecil di Gunung Xuanwu, yang merupakan pintu masuk ke bagian dalam Gunung Xuanwu. Belum, akan ada tanda-tanda kapan alam yang dalam akan terbuka. Pada saat itu, kekuatan dalam di alam menerobos ruang, menyebabkan ruang menjadi sangat lemah. Hanya dengan begitu aku bisa membawamu ke alam yang dalam. Ranah, kata Long Sui. Chen Xiang sedang menonton di dekat Gunung Xuanwu, mencari cara untuk memasuki bagian dalam Gunung Xuanwu. Setelah beberapa hari, semakin banyak orang di sini. Setelah bertanya, Chen Xiang mengetahui bahwa masih ada 1 bulan sebelum gerbang Xuanwu Deep Nature akan terbuka. Pergi! 10 hari berlalu, dan di bawah Gunung Xuanwu yang besar, ada tenda besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, beberapa mewah, dan beberapa sederhana. Chen Xiang juga menemukan tenda Shenbing Tiangwo, dan dia banyak sekte, besar dan kecil, datang, tetapi Chen Xiang tidak melihat tenda dari 3 sekte Zen Woman, Tai Woman, dan Beast Woman, yang membuatnya sedikit bingung. Untuk menunjukkan identitas mereka, ketika banyak tenda didirikan, mereka akan memasang logo sekte mereka. Sekte bela diri binatang dan sekte bela diri sejati mungkin ada di sini, tetapi mereka dilarang muncul di prefektur Taiwu, jadi mereka disembunyikan di sini, dan sekte Taiwu mungkin juga disembunyikan secara mengejutkan, tebak Su Meiyao.
Chen Xiang juga berpikir begitu. Sekarang waktu untuk pembukaan alam yang dalam semakin dekat, dan hari ini, Long Shui, seekor naga rakus kecil, jarang berbicara, dan dengan serius menyelidiki tempat terlemah di ruang angkasa. Chen Xiang, yang bersembunyi di sebuah gua, menatap tenda-tenda besar dan kecil di bawah. Dia perlu menemukan Gu Dongchen dan yang lainnya, tetapi dia juga tidak pergi ke Sui Xianxian. Dia khawatir Liu Meng'er akan memaksanya untuk menahannya di sana. Tiba-tiba, Chen Xiang melihat sosok yang sangat akrab. Terakhir kali Chen Xiang memasuki Deep Nature of the Sky Dragon, dia telah melihat pria paruh baya botak ini. Ini adalah anggota sek As bela diri hewan. Segera setelah anggota sekte bela diri hewan muncul di prefektur Taiwu, mereka semua akan ditangkap. Pria botak ini ingin membunuhku terakhir kali. Chen Xiang merasa kejam, melompat turun dari gua, dan dengan cepat berjalan ke kelompok tenda. Melewati tenda yang terputus-putus, Chen Xiang muncul di depan seorang pria paruh baya botak. Pria paruh baya botak itu melihat seseorang menghalangi jalan, dan hanya ingin marah, tetapi dia tertegun. Dia ingat penampilan Chen Xiang sampai mati, tetapi dia secara pribadi membunuh saudara perempuannya di depannya, dan hampir membunuhnya, dan dia bertanggung jawab untuk menggambar potret Chen Xiang. Nama pria paruh baya botak ini adalah Zheng Zhenming. Dia adalah seorang seniman bela diri dari tahap ketiga alam bela diri sejati. Chen Xiang telah bertanya tentang dia. Para murid sekte bela diri hewan berani muncul di negara bagian Taiwan. Chen Xiang mencibir. Orang-orang di sekte bela diri hewan sangat akrab dengan apa yang terjadi pada Chen Xiang baru-baru ini. Ketika Chen Xiang memasuki alam bela diri nyata dan menjadi alkemis tahap keempat, mereka juga sangat terkejut mempelajarinya, dan mereka bahkan lebih bertekad untuk membunuh Chen Xiang. Menghapus. Chen Xiang ada di sini. Setelah Zheng Zhenming sadar, dia berteriak keras, karena Chen Xiang sekarang diberikan oleh Zen Woman dan Beast Woman, dan jumlah total hadiah mencapai 1 juta spar. Mereka semua akan mempertimbangkan apakah akan pindah. Suara Zheng Zhenming sangat keras, bergema di Gunung Suanu, dan memicu ribuan gelombang, menyebabkan banyak orang yang sedang beristirahat di tenda satu persatu, berlari ke arah suara. Beberapa ingin mendapatkan hadiah, beberapa ingin melihat sekilas sikap Chen Xiang, dan lihat sendiri seperti apa Chen Xiang. Aku adalah kamu dan aku akan segera lari. Chen Xiang tanpa ekspresi, tinjunya mengepal erat, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Zheng Zhenming adalah seorang seniman bela diri di tingkat ketiga sifat bela diri sejati, jadi tentu saja dia tidak takut pada bocah lelaki yang baru saja memasuki alam bela diri sejati ini, tidak peduli seberapa bagus alkimianya, tidak peduli seberapa terkenal dia hanya orang yang lemah di matanya. Tetapi Chen Xiang mengungkapkan identitasnya. Itu hanya untuk menambah tekanan psikologis pada Chen Xiang, dan pada saat yang sama mengeluarkan sekte Taiwu yang tersembunyi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mencari jalan buntu. Zheng Zhenming mencibir, melihat banyak orang di sekitar, dia mengangguk puas di dalam hatinya, yang juga merupakan efek yang dia inginkan. Banyak tenda di sekitarnya segera dipindahkan, dan 2 seni bela diri asli dibuka di sini, belum lagi tenda, rumah-rumah yang kuat akan rata dengan tanah. Kamu adalah murid dari sekte bela diri hewan. Sebagai murid dari sekte bela diri besar, begitu Anda menemukan murid dari sekte bela diri hewan, Anda harus merebutnya. Jika Anda tidak bekerja sama, saya hanya bisa membunuh Anda. Chen Xiang berkata dengan ringan. Ini menyebabkan semua orang langsung mencibir. Anak laki-laki itu, yang baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, berkata dengan ringan bahwa dia ingin membunuh seorang pejuang yang merupakan dunia seni bela diri kelas 3. Anak laki-laki tinggi dan gemuk. Tuan, apakah Anda ingin membantu saudara Xiao Xiang? Sui Xianxian melihat ke suatu tempat yang dikelilingi oleh sekelompok besar orang di kejauhan. Dia dan Liu Meng'er sama-sama ditutupi tudung putih,
berdiri di puncak gunung yang tinggi. Jangan khawatir, jika dia dalam masalah, kita tidak. Liu Meng'er juga menganggap serius Chen Xiang. Dia hanya mendengar tentang Chen Xiang berbagai hal, dan belum melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, dia juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan pemuda ini. Bab 160 Kekuatan Pedang Ilahi. Sheng Zhenming mengandalkan kekuatannya sendiri di tahap ketiga alam bela diri sejati, jadi dia tidak takut pada Chen Xiang, tetapi sangat antusias. Begitu dia membunuh Chen Xiang, dia tidak hanya akan menjadi terkenal di benua Chenwu, tetapi juga mendapatkan 1 juta spar dan hadiah sekte itu sudah pasti. Chen Xiang tidak lebih dari itu. Saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Tepat setelah memasuki adegan seni bela diri yang sebenarnya, dia memprovokasi adegan seni bela diri tingkat 3. Saya mendengar bahwa dia menjadi dunia seni bela diri sejati karena sepertinya dia beruntung bisa menyelamatkannya, jadi aku mendapat bantuannya, dan aku hanya bisa menerobos dengan memberinya Foundation Standing Pill. Seseorang di sebelahnya mencibir. Chen Xiang menatap tajam menuju pemuda yang baru saja berbicara, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin, "Kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan." "Martial Sect, jadi aku akan datang jika aku punya nyali." Pria muda itu mencibir. Dao, ini adalah seniman bela diri di tahap kedua True Martial Nature, dia tidak takut pada Chen Xiang. Konsekuensi dari kentut sembarangan sangat serius. Sementara Chen Xiang berbicara, dia menghilang di tempat, dan dia menghilang tanpa suara. Tepat ketika semua orang terkejut, Chen Xiang tiba-tiba muncul di depan pemuda itu, hanya Chen seluruh lengan Xiang bersinar dengan cahaya keemasan, dan kepalan kaku yang terbuat dari emas menghantam mulut pemuda itu dengan aura pembunuh dingin. Tinju itu mengenai mulut pemuda itu dengan keras, dan itu terdengar keras. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang ngeri. Yang mengejutkan adalah mulut pemuda itu benar-benar hancur, dan dia bahkan menyemburkan sepotong besar darah gigi. Kecepatan dan kekuatan yang baru saja diledakkan Chen Xiang mengejutkan semua orang. Meskipun pemuda itu berada di tingkat kedua dari alam bela diri sejati, dia tidak dapat menahan serangan mendadak sehingga dia tidak punya waktu untuk mengerahkan energi sejatinya. Dia menderita pembunuh Dragon Gang Boxing Chen Xiang, yang merupakan pukulan berat, menghancurkan seluruh mulutnya, dan menempatkannya dalam keadaan kebingungan. Ini belum berakhir, setelah Chen Xiang menjatuhkan tinjunya, dia mengayunkan tinju lain, itu adalah tinju yang berubah menjadi kepala harimau putih, membawa ki yang keras. Setelah tinju itu ditinju, kekuatan yang meletus bergetar dengan suara bang-bang, tanah bergetar sedikit. Pukulan demi pukulan, keras dan keras, semua tentang mulut pemuda itu, banyak orang tercengang, menyaksikan Chen Xiang dengan kasar memukuli pemuda itu, hanya dalam beberapa kedipan singkat, pemuda itu tidak berbentuk, pingsan sampai mati di tanah, dan tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak pukulan yang telah dilakukan Chen Xiang. Ini adalah konsekuensi dari kentut sembarangan. Chen Xiang berkata dengan dingin, melirik orang-orang di sekitarnya, membuat hati semua orang bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemarahan mereka, takut jika mereka membuat marah Chen Xiang, mereka akan dipukuli secara brutal. Sheng Zhenming melihat serangan Chen Xiang, metode kejam untuk membuat hatinya bergizi. Tahap kedua True Martial Realm yang biasa sama sekali bukan lawannya, terutama di bawah serangan tak terduga, selama satu gerakan yang sangat fatal. Tanpa diduga, Sheng Zhenming juga memahami kebenaran ini. Dia melihat pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, terbang ke arah Chen Xiang seperti kilat, mengayunkan pedang dan memotong dengan keras. Kilatan api tiba-tiba muncul, dan pedang panjang yang memotongnya segera berubah menjadi beberapa bentuk. Setelah itu, seolah-olah kipas api besar menutupi Chen Xiang. Semua orang mundur dengan keras lagi, karena panas yang menyengat terlalu tidak nyaman, dan aura yang membara begitu kuat, begitu muncul,
panas yang dilepaskan akan membuat bunga dan pepohonan di sekitarnya layu. Zheng Zhenming, yang diam-diam bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa tangannya dapat menaklukkan Chen Xiang, tetapi dengan suara, dang, ekspresi Zheng Zhenming berubah, nyala pedangnya juga menghilang, dan tubuhnya terbanting keras. Saksikan dengan ngeri dan marah bahwa senjata spiritual kelas 7-nya dipecah menjadi 2 bagian. Chen Xiang memanggil Azure Dragon Demon Slaughter Knife pada saat itu untuk memblokir pedang api yang ganas. Dia harus mengakui bahwa pukulan penuh dari tahap ketiga alam bela diri sejati sangat dominan. Jika tidak diblokir oleh Azure Dragon Demon Slayer Knife, dia mungkin terluka parah. Pedang api bangga. Pedang api kebanggaanku. Zheng Zhenming hanya melihat setengah dari pedang api bangga, wajahnya penuh kesusahan dan kemarahan. Pedang api bangga ini menempati urutan ke-30 di antara senjata spiritual kelas 7, lumayan, bernilai puluhan juta kristal, dia mendapatkannya dengan keras, tetapi sekarang dihancurkan. Qinglong Demon Slayer Knife Chen Xiang sangat tumpul, kecuali ukurannya yang relatif besar dan kepala naga aneh di pegangannya, yang lain sangat umum, tetapi dihancurkan oleh senjata spiritual kelas 7. Banyak orang ingat bahwa ini adalah pedang misterius yang ditemukan Chen Xiang di harta karun Tianlong, dan dikatakan sebagai senjata spiritual 9 lantai. Mata indah Liu Meng'er bersinar, ekspresinya serius, dia menatap tajam ke pedang pembunuh iblis Qinglong di tangan Chen Xiang. Dia adalah Ratu Surgawi senjata ilahi dan penyuling nomor 1 di benua Chenwu. Tentu saja dia tahu itu Chen Xiang pisau besar di tangannya luar biasa. Xian, suami kecilmu memiliki beberapa hal menakjubkan. Saya harus melihatnya ketika saya mendapat kesempatan. Suara Liu Meng'er penuh kegembiraan, seolah melihat harta karun itu, sangat tertarik. Sister Xiao Xiang sangat kuat, mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Sui Xian tersipu karena kegembiraan, tetapi dia benar-benar ingin belajar dari Chen Xiang. Pisau pembunuh naga-naga perlahan semakin berat, hanya yang memegang pisau yang tidak akan terpengaruh oleh beratnya, sementara yang lain akan terpengaruh. Chen Xiang memperkirakan bahwa Azure Dragon Devil's Killer Knife memiliki berat 500.000 jin saat ini, tetapi dia hanya mencicipi 50.000 jin dengan cara ini. Jika dia tidak menggunakan energi aslinya untuk menopang tanah, dia akan tenggelam ke tanah lunak untuk waktu yang lama. Chen Xiang, hari ini aku harus membunuhmu. Aku benar-benar menghancurkan pedang api kebanggaanku. Zheng Zhenming penuh kebencian, dan pada saat yang sama dengan rakus melihat pisau besar di tangan Chen Xiang. Begitu kata-katanya jatuh, Qinglong Demon Slaying Sabre di tangan Chen Xiang tiba-tiba menyala. Cahaya biru yang menyilaukan menyebabkan banyak orang menutup mata. Pada saat yang sama ketika lampu biru menyala, Chen Xiang melompat seperti kilat dan mengayunkan pedangnya. Pisau itu memotongnya ke arah kepala Zheng Zhenming. Meskipun mata Zheng Zhenming menyengat, dia mampu membedakan arah serangan Chen Xiang dengan persepsi ilahi, dan dia juga melepaskan energi sejati dari tubuh sebelumnya, memadatkan masker udara yang kuat. Tapi Qinglong Demon Slaying Saber Chen Xiang tidak terkalahkan, beratnya ratusan ribu berkah, dan ketika diresapi dengan Qinglong Truqi, dia memiliki kekuatan yang lebih keras. Pisau ini memotong, bahkan jika itu adalah tahap kelima dari seni bela diri yang sebenarnya, berani mengambilnya dengan mudah. Gelandangan-gelandangan. Serangkaian ledakan terdengar, dan tanah tiba-tiba bergetar. Tanah datar di bawah Gunung Xuanwu bergolak keras, banyak tenda hancur, dan tempat Chen Xiang dan Zheng Zhenming diubah menjadi lubang tinggi. Sebuah kekuatan yang kuat terbang dan mendarat di kepala banyak orang yang dekat dengan medan perang jatuh dan menjadi pucat karena shock. Zheng Zhenming telah pergi, dan hanya ada Chen Xiang yang memegang pisau besar di bawah lubang yang dalam, tetapi semua orang dapat melihat kain di bawah lubang yang dalam. Dan bab ini sudah berakhir. Sampai jumpa di bab selanjutnya.